The Conjuring 2. The Conjuring 2 menceritakan bagaimana Ed dan Lorraine harus menghadapi sebuah aktivitas demonik yang menimpa satu keluarga, yaitu keluarga Hudson. Salah satu putri dari keluarga tersebut mengalami kerasukan setan dan meminta semua meninggalkan rumah sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi pada keluarga Hudson tersebut. Nah, yang dirasukinya adalah Janet. Setting 1970-annya oke banget ya. Nah, waktu itu ada scene dimana gue agak bisa dibilang sedikit shock pas lihat headset warna coklat ya. Pas dipakai kakaknya Janet, cuma pakai wire gitu. Jadi dia pakai sebelum dia tidur. Jadi dipasang supaya dia nggak ketakutan. Karena kejadian sebelumnya tuh dia ngelihat kayak si Janet itu adiknya sendiri ngomong yang aneh, ngelantur, bilang there's someone in my house atau bla 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 lah. Nah makanya dia tuh pakai headset supaya nggak ketakutan nih, biar dia bisa tidur dengan nyenyak. Nah headsetnya ini ya bisa dibilang kalau menurut gua kayak ada di zaman sekarang. Tapi gua nggak tahu sih, mirip kayak yang di zaman sekarang yang ternyata udah ada di tahun 1970-an. Tapi itu masih pakai wire ya, pakai kabel dicolokin gitu. Even itu film horor ya, The Conjuring 2, masih ada ya sedikit lah bumbu-bumbu romansanya between Ed and Lauren. Nah, si Lauren ini di film tersebut punya premonition atau kayak ada visionnya dia kalau si Ed ini bakal mati ketusuk sama pohon. Tapi pohonnya tuh agak runcing, gitu kan? Nah, mereka ini kisah cintanya nggak pernah pudar ya. Apapun kasus horor ataupun exorcism yang mereka lakukan, mereka akan stick together. Nah, di film ini, lagunya yang paling terkenal ya, OST-nya bisa dibilang Elvis Presley. Can't help falling in love with you. Take my hand. Udah, itu aja ya. Nah, paparan tentang karakter di film tersebut agak kurang. Bahkan bisa dibilang kurang ya. Apalagi sosok Peggy, ibu dari keluarga tersebut, ya kan? Jadi kayak kurang aja tuh dijelaskan secara, mungkin bisa dibilang harus dijelaskan sedikit aja sih, kayak brief aja gitu tentang background mereka supaya kayak audiensnya lebih tahu nih, lebih dapet feel-nya. Nah, kan diceritakan nih bahwa rumah tersebut ya adalah rumah from ex-husband dari si Peggy. Kalau kalian bisa lihat ya, you may see that rumahnya ini dinding-dindingnya tuh kayak ada yang kropos, ada yang udah hancur, bahkan ada yang udah kayak kelihatannya batu-batanya tuh. Batu-batanya tuh bener-bener kelihatan di beberapa scene. Bisa dibilang ini kayak old house, cuman nggak ada renovasi. Dan jika kita bisa lihat lagi, ini berpengaruh dengan finansial mereka. Bahkan ketika anaknya, anak yang laki-laki yang kecil, itu kan suka makan biskuit kan. Mom, you said we will have a biscuit. Terus mami bilang kayak, you know, nggak ada uang itu. But finally, mamanya ngasih biskuit.
ya kan? Karena dia adalah seorang ibu, jiwa ibu akan memberikan yang terbaik buat anaknya, even di tengah, you know, keuangan yang kurang membaik, gitu. Nggak hanya itu sih sebenarnya, kita bisa lihat ya kayak di belakang halaman rumah mereka, kan di bawahnya tuh kan kayak ada tangga kecil dan bisa masuk. Ibaratnya laundry spot lah, tempat mesin cuci. Dan itu tuh serem banget ya. Tempatnya serem, mesin cucinya yang rusak, pompa airnya di situ, pokoknya semuanya itu di bawah. Makanya kalau kita lihat tuh kayak di bagian akhir, kayak endingnya tuh kayak banjir atau segala macem lah ruangan itu. Ya bener-bener kayak udah broken at all. Nah, kalau kita telaah, kan hantu ya, hantu di rumah itu tuh kan si Billy Wilkins, ya Billy Wilkinson, kakek tua yang mati di kursi ruang tengah paling belakang yang gak lumayan gede ya sendiri akibat pendarahan. Oke, semua yang dibilangnya itu benar. Waktu kayak ada grup yang datang untuk membuktikan bahwa kalau si Janet ini beneran kerasukan. Diceritakanlah si kakek Billy ini mau mencari keluarganya. Ya kan, ternyata udah nggak ada. Of course, mereka sudah berbeda alam. Dan I think they have already moved from the house. Pasti dong mereka udah pindah. Logikanya aja, ya kan? Nah, si Janet ini kan udah kayak dirasuki ya. Sebenarnya dirasukinya itu bukan hanya sama si Billy ini doang. Oke. Nah, berita ini juga udah sampai ke up sama media kan, udah masuk televisi. Yang gue bingung, mereka masih mau tinggal di situ. Kalau nggak tinggal di situ, numpang di tetangganya, di depan rumahnya kan ada temannya si Peggy, teman mamanya. Kalau berita itu udah ke up, ya namanya kita ya udah digitukan, anak kita kena, pasti dong kita bakalan pindah secepatnya. Orang rumahnya kayak gitu udah full of demon spirit ya, udah kayak parah banget. Nah, from my point of view, I think mereka kekurangan finance. Ya meskipun sebenarnya bisa aja, mereka kan udah naik berita. Mereka bilang mereka pingin dapat rumah baru, cuma mereka belum ada money. Gue yakin pasti people will help them, ya kan? Cuma mereka nggak kepikiran sampai ke situ, dan namanya juga western pasti mereka berani. Mereka itu pemberani dan mereka bakalan bener-bener tinggal di rumah itu sampai selesai. Menemukan titik keluar dan hidup damai lagi di rumah mereka. Karena rumah adalah istana. Ternyata si Billy, grandfather itu, hanyalah sebuah pion. Ya, it's just a pawn. Pionir. Karena dalang dibalik semua itu, ada sosok demonik yang sangat powerful. He is a Valak. Oke? Ternyata Valak dibalik semuanya itu. Oke? Kalau di flashback ya, flashback sedikit, si Lauren dia punya premonition ya. Istilah premonition juga kita bisa temui nih di film Final Destination. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa si Lauren mendapatkan vision kalau si Ed mati kan. Kayak ketancap gitu sama pohon. Jadi kayak ketusuk ya kan. Tapi pohonnya runcing. Nah,
ternyata itu adalah ulah dari si Falak. Oke. Falak ini diceritakan adalah iblis ya, demon wujudnya biarawati. Oke. Nah, di film itu dia belum ada dijelaskan sedikit ya latar belakangnya nih. Kenapa? Kok bisa dia mau melakukan hal tersebut? Logikanya aja kan kayak dia nyerang si ini ya, Janet ya, tapi mendapatkan pionirnya si Billy. Karena Billy ternyata tinggal di rumah itu dan mati di situ di kursi yang ruang tengah kan. Jadi supaya nggak ketara banget nih itu ulahnya dia. Meskipun finally keungkap. Gua nggak nyangka ya, maksudnya gimana? Kayak dia kan demonnya tuh powerful banget ya. Apakah si demonnya ini mungkin sesama demon tuh tahu kalau mereka tuh adalah sepasang suami istri yang memecahkan atau kayak membuat orang-orang selamat dari exorcism kan. Makanya mungkin si Falak ini membunuh, ya kan? Kayak antar demon lah, antar demon. Itu mungkin alasannya. Nah, menurut gue itu udah termasuk tingkat yang sangat menyeramkan. Levelnya udah highest level, ya. Karena ini si Janet, bayangin aja. Ketika orang dirasuki pasti badannya capek kan. Dan mereka belum mau pindah, mereka bakal mau stay di situ dan yes, bala bantuan datang, ya kan? Pertama, mereka sendiri yang mengalami, habis itu tetangganya melihat, bahkan polisi pun. Sehingga polisi pun report ke gereja untuk mendapatkan bantuan. Hingga akhirnya datanglah media dan juga si Ed dan Lauren. Beruntung banget kan, Ed dan Lauren membantu mereka di bawah naungan gereja ya. Balik lagi, termasuk ngeri sih. Sebenarnya mereka bisa aja tuh kayak pindah. Lagi-lagi mereka bisa pindah dengan meminta bantuan. Apalagi yang memproses si Janet ini adalah powerful demon, ya, oke? Karena itu udah berbahaya banget. Bukan hanya buat mereka, satu keluarga jadi kayak hancur. Kayak dia tuh benar-benar mau destroy family tersebut. Dan yang paling masih nggak habis pikir, kenapa keluarga itu? Apakah ada alasan di balik mereka si Falak ini menghancurkan keluarga si Janet? Apa sebenarnya tujuan si Falak adalah si Ed sama Lauren gitu? Pastilah si Janet sedih karena nggak ada yang percaya sama dia. Awalnya dia dikira nge-fake gitu, kayak memalsukan, kayak dia diproses. Mulai dari suaranya, ya kan? Bisa aja itu suara diafragma, ya kan? Kemudian menghancurkan fasilitas-fasilitas rumah atau bla 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 bla. Jadi si Falak ini pinter ya, dia nggak mau tahu kayak identitasnya tuh ke cover, kebuka. Dia nggak mau ke expose. Makanya kayak pas ada orang-orang yang nggak percaya si Janet kalau dia itu proses, dibuatlah si Janet ini ngancur-ngancurin apa rumahnya, dibuat berantakan, dan dapatlah video rekaman itu oleh si cewek yang nggak suka, bukan nggak suka sih, yang nggak percaya dan meyakini bahwa si Janet ini hanyalah berpura-pura demi mendapatkan popularitas. Meskipun ya agak aneh, anak umur 9, maybe 9 atau pokoknya umur segitulah ya, udah bisa melakukan hal-hal yang untuk fake stuff lah, dan membuat Inggris gempar pada waktu itu ya, 1970-an. Karena pada era itu exorcism lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi banget. There's something that I think
that cannot stop from my mind. Nah, di awal-awal tuh kayak terlihat anak-anaknya nggak masuk dari pintu depan setelah pulang dari sekolah. Tetapi masuknya itu dari kanan ya, pintu samping. Masuk, barulah masuk rumah. Kan? Secara logika, ngapain kita jauh-jauh masuk dari pintu samping kalau kita bisa masuk dari pintu depan? Right? Nah, tetapi setelah mengalami kejadian-kejadian mistis, akhirnya mereka masuk dari pintu depan. Oke? Okay? Sebelumnya enggak. Mereka tuh masuk dari pintu kanan kalau kalian perhatiin ya. Cuma setelah kejadian yang menimpa mereka, mereka bisa langsung masuk dari pintu depan. Di film The Conjuring 2 ada 3 sosok ya. 2 ghost dan 1 itu demon. The vicious demon. Oke? Falak, Billy, the grandfather, dan the last one is the Crookman. Nah, The Crookman ini 3D-nya jelek banget menurutku. So ugly, I don't know why, kayak lizard gitu loh jatuhnya bentuknya, bukan kayak yang sosok yang menyeramkan. Honestly, kalau yang bener-bener creepy ya memang Falak. Falak ini nggak yang muncul selalu ya, dia nggak yang overexpose, oke? Kan dia nggak terlalu dijelaskan dalam film ini. Kenapa kok bisa dia jadi The Falak? Kan The Demon. Kalau si Billy yang kedua seremnya. Lumayan serem kan. Karena dia kakek-kakek kayak giginya udah udah rusak dan segala macem ya. Yang suka duduk di kursi itu. Dan akhirnya si ibunya Peggy mati di situ juga loh. Di kursi tersebut. Bayangin, how creepy is that? Nah, kalau mau tahu nih background or where the Phalanx come from, you can watch The Nun, ya. Kalian bisa nonton tuh filmnya, jadi bisa lebih tahu The Nun. At the end, Janet selamat ya. Karena si Laurent itu tahu siapa si demon, the demonicnya. The evil is a Valak. Jadi di tengah-tengah atau di awal film, si Lauren dapat vision. Jadi dia tulis coret-coret gitu nama si iblisnya, kayak Falak, B, halaman pertama, A, L, A, K, sampai seterusnya lah. Karena dia tahu, akhirnya si iblisnya ini langsung gone forever. Gua mungkin ya, even itu mau didatangi pastor atau apa, gue lebih baik pindah deh. It's better for myself to move on. Gue nggak bisa mungkin tinggal di atap di mana udara yang gue hirup adalah udara evil. Karena itu udah termasuk tingkat level yang gue bilang creepiest dan juga deadliest, mematikan ya. Jadi kita pindah aja. Itu dari rumah tersebut. Biar deh cari bantuan sebisa mungkin supaya kita nggak bertahan di rumah yang toxic. Shout out to the director James Wan yang didistributed by Warner Bros Pictures. Nah, kalian wajib nonton film The Conjuring 2 yang bertemakan exorcism. Apalagi dengan si evil yang ikonik, Falak, iblis biarawati.
The score is 8.